sampai. Ini sudah sampai di kebun. Nah, jadi ini kebunnya ini kalau satu nyafar ini di arealnya ya, dikasih batas. Iya. Nah, nanti ini sebelah sana baru punya Mama Ata sama punya Mama yang lain-lain ya, terbagi-bagi. Oh. Yes. Besar sekali. Ini kalau satu orang nggak keangkat, sabar. Sebesar paha saya. Kasbi di sini, ukurannya super XL. Tidak beracun ini? Tidak. Besar begini tidak? Bisa langsung makan. Nah, jadi di sini memang keren. Kenapa? Panganan alternatifnya banyak dan di sini apa yang dimakan itu semua tergantung musim ya. Singkong yang tumbuh di sini berukuran lebih besar dari biasanya. Jika dilihat lebih dalam, batang dagingnya berhimpitan dalam satu tangkai. Bentuknya seperti singkong gajah, namun di sini tumbuh secara alami tanpa stek atau disambung. Seneng banget lihat singkong. Ini gede banget. Buah batang kasbi sangat sedikit mengandung protein, justru banyak terdapat di daunnya. Kasbi kaya akan karbohidrat dan juga tinggi kalium yang bermanfaat untuk membantu mengatur detak jantung dan tekanan darah. Waktu senggang selepas berkebun di akhir pekan dimanfaatkan para mama di turun tubun si lain untuk bercengkrama. Tak sekedar berkumpul, para mama biasanya membuat makanan khas lele untuk keluarga tercinta ketika kembali ke desa. Cukup dengan bahan yang ada di kebun seperti kasbi, kelapa, dan gula merah yang dicampur menjadi satu. Kayaknya saya sering banget ngomong ya kalau misalnya kita ada di satu daerah nggak sah kalau kita nggak nyobain makanan khasnya. Nah begitu juga sekarang saya ada di Nyafar TTS ini nggak sah kalau nggak nyobain cemilan khasnya di sini apa? Ini dia, sebutnya lele ya Mama. Jadi campurannya dia diparut, campur kelapa, gula merah, gula putih. Bukan begini aja, nanti dia dibungkus ini daunnya janur, daun kelapa ya, daun kelapa muda. Nanti dia dimasukkan ke dalam bakar batu. Ayo, kebayangkan nih riuh suasananya, bakar batunya seperti apa sebentar. Ini masukin ini dulu ya. Adonan yang telah tercampur dibuatkan wadah alami menyerupai mangkuk dari daun kelapa muda yang nantinya akan digulung sampai semua terbungkus rapat. Tak lupa lilitkan tali daun agar kuat ketika dimasak. Sebagian mama yang lain pun sibuk mempersiapkan bara api. Ya, di sini juga mengenal kebiasaan mengolah makanan dengan cara bakar batu. Steam tradisional yang sudah mereka kenal turun-temurun. Cukup 15 menit hingga batu sedikit memerah, tanda bakar batu siap dilakukan. Kami pun bergegas memasukkan lele yang telah kami buat. Riwa kan seperti yang saya bilang, jadi semuanya di saat sabut kelapanya itu sudah diangkat, batunya sudah siap untuk bakar batu. Nah ini harus buru-buru. Nah itu yang di tengah itu ayam, kita masak ayam juga. Nah lelenya di sekelilingnya. Nah jadi memang beda-beda di setiap daerah. Nah kalau di sini begini. Ini ditunggu berapa lama? 1 jam? Iya, 1 jam ada 1 jam. Lucu kali ya. Iya, ini ditutup banyak-banyak begini karena takut angin. Iya. Kalau angin pasir. Barang iya. Oh iya. Pandai tahu. Pasir yang rapat menutupi dedaunan menjadikan uap pembakaran tetap ada di dalam, sehingga mempercepat pemasakan makanan.
Pangan karbohidrat seperti kasbi sangat baik diolah dengan cara bakar batu. Bakar batu juga dipercaya sebagai satu-satunya metode memasak yang menjamin tetap tersimpannya vitamin B1 yang kaya akan garam mineral. Sudah ini sudah boleh makan? Sudah. Selamat makan. Nah, ini Ayo makan bersama. ini biasanya juga nggak dihabiskan karena biasanya masyarakat di TTS ini kalau bikin bakar batu setengahnya dibawa pulang lagi ke desa sebagai oleh-oleh untuk anaknya yang ada di desa. Filosofinya keren ya. Mama makan lele. Nah itu rasanya kalau misalnya bingung ngebayanginnya persis kayak lemet. Nah, kebayang kan ada manisnya, rasa gula merahnya, kelapanya. Nah tapi ternyata begitu dimasukin pakai kuah ayam ini disebutnya masak kuah ayam apa? Ayam rica. Tapi rasanya seperti ayam woku ya, Manado punya ayam woku. Begitu ketemu dengan manis yang ada di lele ini, ini enak banget. Di mulut saya semuanya gabungnya pas, asinnya pas, rica wukunya pas, manisnya pas, itu semuanya kawin di mulut saya. Nah kalau kata reporter saya kalau ini kawin, ini jodoh. Ini ibaratnya ketemu jodoh. Mama ini enak sekali, saya boleh bawa pulang. Boleh bawa pulang ini ke Jakarta. Boleh. Curah hujan yang rendah di alam timur kerap kali membuat hektaran lahan komuniti masyarakat gagal panen. Beruntung, masyarakat timur mampu berkreasi dalam menciptakan beragam olahan kuliner berbahan dasar alternatif. Seperti halnya mengolah biji tamarindus indica atau yang dikenal dengan nama asam timur. Astaga Tuhan. Nih, lucunya kalau kita mau ngambil buah asam di sini disebutnya asam timur, itu memang harus pas tengah hari begini. Kenapa? Karena katanya garing. Jadi sekali goyang di atas itu langsung rebah semuanya pada jatuh. Berikut ranting-rantingnya. Jadi semuanya, wah, tar dulu Pak. Aduh, au, Ibu seneng banget kayaknya. Bagi warga Soe, mengkonsumsi biji asam adalah pilihan terakhir di saat tak ada lagi bahan pangan yang dapat dinikmati. Selain karena rasanya yang hambar, proses pembuatannya yang rumit membuat masyarakat juga jarang untuk mengolah biji tamarin ini. Faktanya, sebuah penelitian mencatat, biji tamarin yang kerap dijadikan pakan ternak mengandung nilai gizi yang tinggi, seperti protein, karbohidrat, juga vitamin B. Om itu tidak pernah benar. Nah ini nanti akan dikasih kupas kan, diambil kulitnya dipisah. Nah yang akan kita konsumsi nanti bijinya nih. Memisahkan biji dengan daging buah adalah proses pertama yang harus dilakukan sebelum biji dapat diolah. Nantinya daging buah tamarin yang terkumpul akan dijual untuk kemudian diolah kembali menjadi selai, sirup, bahkan sebagai obat tradisional. Kualitas asam timur memang terkenal unggul hingga ke penjuru Nusantara. Di musim panen pada bulan Agustus hingga November, Kabupaten Timur Tengah Selatan rutin menyuplai ribuan ton buah asam ke Pulau Jawa.
Lihat kan tadi ditampi, dikasih keluar dia punya bubuk hitam, dipilih. Nah ini sebelum bisa kita konsumsi dia harus direndam dulu sehari semalam. Tapi sudah ada yang sudah siap konsumsi, sudah ada yang sudah direndam kemarin, memang mau kasih tunjuk bagaimana sih rasanya seperti apa. Ada ya kak? Iya. Sebentar, habis ini. Biji asam ini sendiri nih, kalau misalnya lihat, udah kayak kacang ya, nih. Udah kayak kacang aja, nggak ada kepikiran ini biji asam. Dan dia punya tekstur di mulut persis sekali seperti kacang. Tapi tidak garing. Jadi seperti pete, nah, kalau pete bakar atau pete rebus. Jadi waktu pas digigit tuh ada krenyes-krenyes. Untuk menghilangkan rasa hambar, masyarakat Soe kerap menikmati biji asam dengan air gula aren yang kaya antioksidan. Sesekali mereka juga menambahkan kelapa yang tetap tumbuh subur di kala musim kering. Kombinasi penganan ini tak hanya mampu memberi rasa nikmat, namun juga nutrisi yang baik bagi tubuh dalam menjalani musim kemarau. Luar biasa ya, sederhana saja tapi berhasil bikin masyarakat di sini survive melawan masa paceklik. Jadi mau musim apa saja datang, tidak takut. Tetap ada bahan makanannya, tidak takut. Boleh. Satu yang unik ya di Manubura ini kalau menurut saya, landasan untuk pukulnya ini dari meriam.